Ya pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya, Alfi Sahrin, dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Karhutla Waikambas tembus 700 hektar, titik api baru muncul di Rantau Jaya. Festival Krakatau tak seramai harapan, sewa lapak 1,5 juta rupiah. Jalan rusak dibiarkan, keselamatan dipertaruhkan. Usut senpi ilegal dibalik penembakan polisi. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur kembali terdeteksi. Satu hotspot baru muncul di Resort Rantau Jaya di perbatasan Lampung Timur dan Lampung Tengah. Sementara itu, total luas kawasan yang terbakar dalam beberapa hari terakhir telah mencapai lebih dari 700 hektar. Karhutla kembali terdeteksi di kawasan Taman Nasional Waikambas pada Rabu pagi. Suatu titik panas baru terdeteksi di Resort Rantau Jaya, kawasan perbatasan Lampung Timur dan Lampung Tengah. Tim Taman Nasional Waikambas langsung diterjunkan untuk memastikan lokasi, sekaligus mengambil koordinat sebagai dasar operasi pemadaman dari udara. Operasi waterbombing kemudian disiapkan untuk menangani titik api tersebut. Kepala Balai Taman Nasional Waikambas, Muhammad Zaidi menyebut, luas kawasan yang terbakar dalam beberapa kejadian terakhir sudah lebih dari 700 hektar. Kebakaran terluas terjadi pada 21 dan 22 Agustus di Desa Braja Harjosari, dengan luas area terbakar mencapai sekitar 673 hektar. Pemadaman saat itu melibatkan sekitar 250 personel gabungan dari Taman Nasional Waikambas, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kebakaran kemudian kembali terjadi di Desa Braja Luhur pada 23 Agustus dengan luas area terdampak sekitar 123 hektar. Sebanyak 17 kali waterbombing dilakukan pada Selasa 25 Agustus. Dan operasi akan dilanjutkan untuk proses pemadaman serta pendinginan. Sementara itu, kebakaran di Resort Rantau Jaya pada 24 Agustus berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 3 hingga 4 jam. Luas area terdampak di lokasi tersebut sekitar 6,2 hektar. Meski Karhutla meluas, pihak Taman Nasional Waikambas memastikan api sejauh ini belum merambat ke kawasan hutan primer maupun hutan sekunder. Mayoritas vegetasi yang terbakar berupa alang-alang dan semak belukar yang dalam kondisi kering sangat mudah terbakar dan membuat api cepat menyebar. Namun, petugas masih menghadapi sejumlah kendala. Kondisi kawasan yang sangat kering membuat sejumlah sumber air termasuk rawa mengering. Petugas kini lebih banyak mengandalkan sumber air dari sungai untuk mendukung pemadaman. Akses menuju titik kebakaran juga tidak mudah. Sejumlah lokasi tidak bisa dijangkau menggunakan kendaraan, sehingga petugas harus menyeberang sungai dan berjalan kaki menuju lokasi. Cuaca panas, kondisi lahan kering, dan angin kencang turut membuat pergerakan api semakin cepat. Untuk itu, pemadaman manual lebih efektif dilakukan pada sore hingga malam hari. Sedangkan pada siang hari, petugas memanfaatkan pompa alkon untuk mengendalikan titik api yang masih dapat dijangkau. Dengan munculnya hotspot baru, penanganan Karhutla di Taman Nasional Waikambas masih terus berlanjut. Petugas gabungan mengandalkan pemadaman darat dan waterbombing untuk menekan perluasan api di tengah kondisi lahan yang kering dan keterbatasan sumber air. Kecepatan respon menjadi kunci agar kebakaran tidak merembet ke kawasan hutan yang lebih luas.
Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, penanganan karhutla di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur tak hanya mengandalkan operasi pemadaman. Kebutuhan makanan dan minuman bagi ratusan personil di lapangan juga menjadi perhatian. Dukungan logistik terus dipasok seiring dengan operasi pemadaman dan pendinginan yang masih berlangsung. Sekitar 684 personil gabungan masih diterjunkan untuk menangani karhutla di sejumlah titik Taman Nasional Waikambas. Mereka bekerja di lapangan untuk melakukan pemadaman, pendinginan, serta memastikan api tidak kembali menyebar. Di balik operasi tersebut, ketersediaan makanan dan minuman menjadi bagian penting dalam menunjang kinerja personil. Selasa 25 Agustus 2026, Forum Camat se-Kabupaten Lampung Timur mengirimkan bantuan logistik ke posko karhutla di Balai Desa Braja Kencana. Bantuan tersebut berupa air mineral dan sekitar 1.000 bungkus roti. Bantuan dikumpulkan dari 24 kecamatan, kemudian disalurkan melalui posko Satgas Karhutla. 24 camat, kami menyerahkan partisipasi ya terkait dengan untuk kebersamaan untuk karhutla ini. Mudah-mudahan harapan kita api ini cepat padam. Kemudian ini hanya sekedar partisipasi untuk kami serahkan bantuan air mineral, kemudian ada snack roti ya, roti. Kebutuhan logistik di lapangan terus didata dan disesuaikan dengan jumlah personil yang bertugas. Kepala Urusan Logistik Satgas Karhutla, Makmun Marta Dinata, menyebut pasokan makanan dan minuman menjadi bagian dari dukungan operasi, mengingat personil masih harus bertugas di sejumlah titik. Kalau sampai hari ini sudah mencapai 684 relawan yang ada per hari ini, baik dari kepolisian, Pol PP, Angkatan Laut, Angkatan Darat, semua yang ada di Lampung sudah mengikuti. Alhamdulillah sudah dipastikan sebab untuk relawan sudah saya langsung yang mendata berserta Bapak Kapten Sugiri dan teman-teman dari dari Polres Lampung Timur sudah kami data semua, dan untuk jumlahnya sudah kami data, untuk makan minumnya sesuai sama. Dukungan akomodasi dan logistik tidak hanya datang dari Forum Camat, pemerintah daerah, pihak Taman Nasional Waikambas, Karang Taruna, hingga masyarakat turut memberikan dukungan bagi personil yang bertugas. Bantuan ini menjadi penopang bagi ratusan personil yang harus bekerja di tengah kondisi lapangan yang sulit. Terlebih, operasi pemadaman tidak hanya dilakukan dari darat. 2 helikopter waterbombing didatangkan dari Palembang dan Jawa Timur untuk memperkuat pemadaman dari udara, terutama di lokasi yang sulit dijangkau. Sementara di darat, personil juga menggunakan drone thermal dan metode fast roving untuk menjangkau area terisolir. Dengan operasi yang masih berlangsung, ketersediaan logistik dan dukungan bagi personil menjadi salah satu kunci agar tim penyelamatan dapat terus bekerja secara maksimal. Hingga kini, pemadaman dan pendinginan masih dilakukan di sejumlah titik Taman Nasional Waikambas. Dari Lampung Timur, Jaka dan Purnama, Garuda TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, serta dampak kekeringan. Menyusul operasi waterbombing di Taman Nasional Waikambas, Pemprov Lampung kini meminta BNPB menyiapkan helikopter pemadam secara khusus di Lampung untuk mempercepat penanganan jika karhutla kembali terjadi. Pemerintah Provinsi Lampung bersama BMKG, Basarnas, BPBD, dan sejumlah instansi terkait menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana di Pusdalops BPBD Provinsi Lampung. Pada Rabu 26 Agustus 2026, rapat membahas antisipasi karhutla sekaligus dampak kekeringan yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah. Wakil Gubernur Lampung J. Nurlela mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam penanganan karhutla, khususnya bantuan waterbombing untuk memadamkan kebakaran di Taman Nasional Waikambas. Namun Pemprov Lampung menilai kesiapan harus ditingkatkan
Karena itu Pemprov Lampung meminta BNPB menyiagakan helikopter waterbombing secara khusus di Lampung. Dengan posisi yang standby, helikopter diharapkan bisa langsung diterjunkan saat terdeteksi kebakaran, terutama di wilayah yang sulit dijangkau petugas darat. Waterbombing saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dalam hal ini Bapak Presiden sudah memberikan akses waterbombing kepada insiden kebakaran di TNWK, tapi memang sebetulnya kami memerlukan helikopter yang standby dan semoga ini bisa diakomodir oleh pemerintah pusat dalam hal ini BNPB. Selain antisipasi karhutla, Pemprov Lampung juga mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca. Satu pesawat dengan kapasitas membawa 1 ton garam dalam sekali terbang disiagakan untuk melakukan penyemaian awan potensial. Operasi ini dilakukan dengan memanfaatkan hasil pemantauan BMKG. Dalam sehari, penerbangan dapat dilakukan 2 hingga 5 kali, tergantung kondisi, ketebalan, dan pertumbuhan awan. Namun target OMC kini tidak hanya diarahkan untuk membantu penanganan karhutla. Penyemaian awan juga difokuskan untuk ke wilayah pertanian dan bendungan yang mengalami penurunan debit air akibat kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung, Rudi Syawal Sugiarto, menyebut upaya ini diharapkan dapat membantu ketersediaan air bagi sektor pertanian. Perhatian ada beberapa kabupaten di Provinsi Lampung rata-rata desa-desa itu terdampak kekeringan. Kalau ada pertumbuhan awan di situ kita melakukan OMC di situ untuk meningkatkan debit air di awan tersebut. Debit air di situ kalau tinggi kan kalaupun dibutuhkan untuk pertanian khususnya juga untuk waterbombing. Keberadaan helikopter waterbombing yang standby di Lampung diharapkan dapat mempercepat penanganan karhutla. Sementara OMC diharapkan membantu menjaga ketersediaan air dan ketahanan pangan di tengah ancaman kekeringan. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tanggamus meningkatkan kesiapsiagaan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemantauan titik panas ditingkatkan, sementara personil, peralatan, dan logistik disiagakan untuk mempercepat penanganan jika terjadi kebakaran. Kebakaran posisi di kebun simpur. Sejumlah kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di wilayah Kabupaten Tanggamus selama musim kemarau tahun 2026. Namun seluruh kejadian tersebut berhasil ditangani petugas bersama masyarakat di sekitar lokasi kebakaran. Sebagian besar kebakaran melanda kawasan belukar serta lahan perkebunan milik warga. Sejumlah kejadian tersebut terjadi di Kecamatan Kukung, Hulu Beluk, dan Semakar. Untuk mencegah kebakaran meluas, BPBD Kabupaten Tanggamus terus memantau potensi munculnya titik panas di sejumlah wilayah. Pemantauan dilakukan dengan memanfaatkan data dan informasi dari satelit. Jika terdeteksi titik panas, petugas akan melakukan verifikasi dan pengecekan langsung ke lokasi. Tak hanya pemantauan, BPBD Tanggamus juga menyiagakan personil, logistik, serta peralatan pemadam untuk mengantisipasi jika terjadi karhutla. Dari tindak lanjut dari SK itu kita akan membuat himbauan dan sekarang ini di Kabupaten Tanggamus ini sudah beberapa kali kejadian karhutla. Himbauan dari kami BPBD tentunya mewakili dari Kepala Pelaksana BPBD, himbauan untuk masyarakat tentunya untuk mewaspadai dari karhutla ini dengan membuka lahan perkebunan, diharapkan kepada masyarakat tidak dengan cara membakarnya supaya tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kabupaten Tanggamus juga menyiapkan surat keputusan dan himbauan bagi masyarakat. Langkah ini menindaklanjuti arahan BPBD Provinsi Lampung untuk meningkatkan pencegahan karhutla selama musim kemarau. Saat ini surat keputusan tersebut telah berada di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus untuk proses lebih lanjut. Setelah diterbitkan, himbauan akan disampaikan kepada masyarakat, terutama petani dan pemilik lahan perkebunan. Masyarakat diingatkan agar tidak melakukan pembakaran saat membersihkan atau membuka lahan. Dengan kesiapsiagaan personil, peralatan, logistik, serta pemantauan titik panas secara berkala,
BPBD Kabupaten Tanggamus berupaya mempercepat deteksi dan penanganan karhutla. Langkah ini diharapkan dapat menekan resiko kebakaran, sekaligus mencegah api meluas di kawasan belukar dan perkebunan warga. Dari Tanggamus, Hardi, Garuda TV, melaporkan. Ya pemirsa, Festival Krakatau yang diharapkan menjadi momentum menggerakkan ekonomi kreatif dan UMKM, justru dikeluhkan sejumlah pedagang. Hingga hari kedua, pengunjung dan pembeli dinilai masih minim. Ditambah penataan lapak yang dinilai kurang strategis, membuat sejumlah tenan tidak dapat arus pengunjung yang merata. Suasana Festival Krakatau tahun ini belum sepenuhnya sesuai harapan para pelaku UMKM. Sejumlah pedagang mengaku jumlah pengunjung yang datang ke area tenan masih terbatas. Bahkan pada hari libur, kunjungan disebut mengalami penurunan sekitar 30%. Kondisi ini berdampak langsung terhadap penjualan. Bukan hanya soal jumlah pengunjung, para pedagang juga menyorot penataan area festival. Beberapa tenan dinilai berada di lokasi yang kurang strategis, sementara konsentrasi pengunjung lebih banyak terlihat di area depan. Akibatnya, tidak semua pedagang mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjangkau pembeli. Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah biaya sewa lapak. Untuk berjualan selama 5 hari, pedagang dikenakan biaya sewa sekitar Rp1.500.000. Nilai tersebut dinilai cukup besar, terlebih ketika omset penjualan belum menunjukkan hasil yang sesuai harapan. Sejumlah pedagang bahkan harus berbagi biaya dengan pedagang lain untuk menekan beban sewa. Kita sih masih ini ya Kak, ramenya di depan posisi ramenya di depan karena kan kita di depan. Oke. Kayaknya pemasarannya kurang. Kurang ya. Diri kita yang tenan di sini ya Kak. Kayaknya pemasaran kalau kita kurang gitu. Terus juga pengunjung kemarin mungkin tanggal merah ya Kak ya. Mungkin tanggal merah jadi terhambat atau tidak ada pengunjung. Jadi 1, 2, 3 atau minimal ya 30% lah. Gitu. Kondisi ini menjadi ironi ketika sebuah event diharapkan menjadi wadah pemberdayaan UMKM, namun pedagang justru harus berhadapan dengan resiko modal yang tidak kecil. Para pedagang menilai promosi event dan penataan area perlu dievaluasi agar arus pengunjung tidak hanya terpusat di satu titik. Faktor cuaca yang tidak menentu juga menjadi kendala dalam menarik pengunjung. Mereka berharap peningkatan kunjungan turut berdampak pada penjualan produk lokal, sehingga biaya sewa dan operasional dapat tertutup. Bagi pelaku UMKM, keberhasilan festival juga diukur dari sejauh mana pengunjung datang, berbelanja, dan memberikan dampak ekonomi bagi pedagang. Jika sepi pengunjung terus berlanjut, tujuan festival sebagai penggerak ekonomi kreatif patut menjadi bahan evaluasi. Dari Bandar Lampung, Perza Amelia, Garuda TV melaporkan. Ketika fakta mulai terbuka, semua yang tersembunyi perlahan terlihat. Cerita yang terlupakan kembali terungkap dan kebenaran tak bisa dihindari. Lokasi gudang ini ditemukan hasil dari rangkaian penyelidikan. Ada 1.494 hasil keterangan unit yang ditemukan di dalam gudang ini. Saksikan Kriminal Plus 62 akhir pekan, Sabtu dan Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Ini seluruh SPPG khususnya di Magetan membeli langsung ke peternak. Menghadirkan fakta, bukan wacana, dalam Kabinet Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 4 sore, hanya di Garuda TV. Oke, mau kemana? Helm guys, helm guys.
Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini pelatihan di belakang nggak ada, kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak melindungi kepala kamu ya, helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Dan menjadikan Indonesia ini sebagai aktor dalam perubahan global yang sedang terjadi. Bukan hanya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, tapi juga ada pencegahan. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin hingga Jumat pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tahu beratnya itu 267,5 gram. Kita rupiahkan mungkin sekitar kurang lebih 700 juta. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62, Senin hingga Jumat pukul 4:30 sore. Hanya di Garuda TV. Sementara itu, sejumlah ruas jalan di Kota Bandar Lampung mengalami kerusakan dan belum diperbaiki secara menyeluruh. Aspal mengelupas dan lubang menganga di badan jalan. Dikeluhkan warga karena mengganggu kenyamanan hingga beresiko membahayakan keselamatan pengendara. Kerusakan terlihat di sejumlah ruas jalan di Kota Bandar Lampung. Di antaranya ruas Jalan Morotai Sukarame, Jalan Basuki Rahmat Teluk Betung, Jalan Jenderal Sudirman Tanjung Karang, serta Jalan Malahayati. Di sejumlah titik, kondisi aspal sudah mengelupas, disertai lubang dengan ukuran beragam. Kondisi ini membuat pengendara harus mengurangi kecepatan dan lebih waspada, terutama saat melintasi titik jalan yang mengalami kerusakan. Terlebih saat hujan turun, lubang yang tergenang air menjadi sulit terlihat, sehingga beresiko membuat pengendara kehilangan kendali. Pengendara sepeda motor menjadi salah satu yang paling rentan, karena harus menghindari lubang di tengah arus lalu lintas. Seperti jalan-jalan di sini, ini banyak yang bolong-bolong, apalagi dengan hujan ntar itu sangat berbahaya bagi pengendara motor dan mobil. Itu bisa mendadak menjadi kecelakaan. Menurut warga, kerusakan di sejumlah ruas jalan tersebut sudah berlangsung cukup lama. Namun, hingga kini perbaikan belum dilakukan secara menyeluruh. Warga menilai kondisi jalan yang rusak tidak hanya mengganggu kenyamanan berkendara, tetapi juga meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. Karena itu, warga meminta pemerintah Kota Bandar Lampung segera melakukan perbaikan, terutama pada titik-titik yang mengalami kerusakan parah. Perbaikan dinilai sangat penting untuk mencegah kerusakan semakin meluas, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang setiap hari menggunakan ruas jalan tersebut. Warga juga berharap pemerintah tidak menunggu kerusakan menjadi parah untuk melakukan penanganan. Pemeliharaan dan perbaikan secara berkala dinilai dapat menjaga kondisi jalan tetap layak digunakan, serta menekan risiko kecelakaan. Masyarakat berharap pemerintah Kota Bandar Lampung segera turun ke lapangan, memetakan titik kerusakan, dan menentukan langkah perbaikan. Sebab jalan yang aman dan layak bukan hanya menunjang kelancaran mobilitas, tetapi juga menyangkut keselamatan pengguna jalan. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Provinsi Lampung terus dikebut. Dari 2.650 KDMP yang telah terbentuk, 2.192 titik disebut sudah siap dibangun. Di sisi lain, aktivitas usahanya mulai bergerak dengan 1.192 transaksi dan nilai hampir 6,8 miliar rupiah. Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu program pemerintah untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Di Provinsi Lampung sebanyak 2.650 KDMP telah terbentuk di seluruh kabupaten dan kota. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Dr. Evi Fatmawati, menyebut Lampung termasuk provinsi yang cepat dalam pembangunan KDMP. Dari 2.650 KDMP tersebut, sebanyak 2.192 titik sudah siap dibangun. Hingga 18 Agustus 2026, sebanyak 1.370 titik telah mencapai progres 100%. Sementara 822 titik lainnya masih dalam proses pembangunan. Jadi ada dashboard Simkopdes namanya itu, data transaksi Desa Kelurahan Merah Putih, koperasinya itu. Di Lampung ini ada total transaksi ada 1.192. Nilai transaksinya 6,75 miliar. Nah, itu yang sesuai dengan berita yang ada. Ini memang transaksi ini lebih banyak masih di Lampung ini penggunaan pupuk. Karena Lampung ini kan kita tahu pertanian. Jadi Koperasi Merah Putih yang sudah ada ini untuk memenuhi kebutuhan produksi pertaniannya, banyak dia bisnis di pupuk. Pembangunan KDMP tidak hanya menyiapkan tempat usaha, berbagai perlengkapan juga mulai didistribusikan ke desa-desa, mulai dari rak, mobil, bentor, AC, hingga perangkat komputer. Sementara itu, pergerakan usaha KDMP di Lampung mulai terlihat. Berdasarkan data Dashboard Nasional Simkopdes per 7 Agustus 2026, tercatat 1.192 transaksi dengan nilai hampir 6,8 miliar rupiah. Sektor pupuk menjadi salah satu transaksi yang banyak dijalankan KDMP di Lampung. Namun nilai aktivitas usaha diperkirakan lebih dari data yang tercatat. Pasalnya, tidak semua transaksi dan kegiatan usaha anggota masuk ke dalam dashboard nasional. Salah satunya penyerapan hasil pertanian seperti beras dan jagung. Melalui instruksi Presiden nomor 3 tahun 2026, KDMP didorong menjadi mitra perum Bulog dalam penyerapan jagung sebagai off-taker. Dinas Koperasi dan UKM Lampung menyebut, transaksi KDMP terbesar saat ini berada di Lampung Timur, disusul Lampung Selatan, Pringsewu, Lampung Barat, dan sejumlah daerah lainnya. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pembangunan KDMP terus dipercepat agar titik yang masih dalam proses segera beroperasi. Dengan demikian, KDMP diharapkan tidak sekedar menambah jumlah koperasi, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi, memperkuat usaha anggota, dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan ekonomi di desa. Dari Bandar Lampung, Denny Mora, Garuda TV, melaporkan. Pemirsa, proyek rekonstruksi jalan Provinsi Ruas Gunung Sugi, Kota Gajah, Lampung Tengah terpaksa berhenti sementara. Ratusan batang besi penyambung rigid beton yang disimpan di area kamp pekerja diduga dicuri secara bertahap. Akibatnya, sekitar 350 kg besi hilang dengan nilai kerugian mencapai Rp43.800.000. Pelaksanaan proyek pembangunan jalan rigid beton yang menghubungkan Gunung Sugi dan Kota Gajah, Lampung Tengah terganggu akibat hilangnya material konstruksi. Material yang hilang berupa besi penyambung rigid beton yang sebelumnya disimpan di halaman kamp tempat tinggal pekerja di Kampung Buyut. Total terdapat 747 batang besi dengan berat keseluruhan sekitar 350 kg yang dinyatakan hilang. Material tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung pekerjaan konstruksi jalan. Namun hilangnya material membuat pekerjaan di ruas tersebut harus tertunda karena material penguat yang akan dipasang tidak lagi tersedia. Koordinator Keamanan Proyek Hengki Kayaputra menyebut pihaknya telah melaporkan kehilangan material tersebut ke Mapolres Lampung Tengah. Berdasarkan pengecekan, ratusan batang besi tersebut diduga tidak hilang dalam satu waktu. Sebanyak 747 besi kita kehilangan. Batang ya Bang? Batang. Beratnya sekitar 5 kilo satu potong itu. Jadi total yang kehilangan berapa kilo? Sekitar 350 kilo. Dan dampaknya ya untuk sementara ini terhenti pembangunan rigid beton kita yang ada di Buyut, terhenti dampaknya. Terus kerugiannya kita sekitar 43.800.000 kurang lebih.
Material disebut berkurang secara bertahap, hingga pekerja menyadari jumlah bus yang tersimpan di area camp sudah berkurang dalam jumlah besar. Akibat kehilangan tersebut, pihak kontraktor mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai Rp43.800.000. Kerugian tidak hanya berdampak pada material, tetapi juga menghambat proses pekerjaan fisik di lapangan. Pihak proyek berharap kepolisian dapat segera mengungkap kasus ini, termasuk menelusuri pihak yang diduga terlibat dalam hilangnya material proyek. Sementara itu, pekerjaan rekonstruksi Jalan Gunung Sugi, Kota Gajah diharapkan dapat kembali dilanjutkan setelah kebutuhan material terpenuhi. Kasus ini kini ditangani pihak kepolisian untuk mengungkap kronologi dan terduga pelaku pencurian material proyek. Dari Lampung Tengah, Jimmy, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 78 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus resmi dilantik. Namun pelantikan ini tak hanya menjadi seremoni pergantian jabatan. Bupati Tanggamus Muhammad Soleh Asnawi justru menekankan para pejabat harus membuktikan integritas, meningkatkan kinerja dan tidak terjebak dalam rutinitas birokrasi. Sebanyak 78 pejabat resmi dilantik dan diambil sumpah janji di Gedung Serbaguna Islamic Center Kota Agung pada Rabu 26 Agustus 2026. Mereka terdiri dari pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, pengawas, hingga kepala UPTD Puskesmas. 4 pejabat pimpinan tinggi Pratama mendapat posisi baru, termasuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja. Sebanyak 14 camat juga dilantik, disusul 13 Kepala UPTD Puskesmas. Jumlah tersebut menunjukkan cukup besarnya tanggung jawab yang kini berada di pundak para pejabat baru. Bupati Muhammad Saleh Asnawi menegaskan, jabatan bukan sekedar posisi dalam struktur birokrasi. Jabatan merupakan amanah, sekaligus tanggung jawab kepada organisasi dan masyarakat. Karena itu, para pejabat diminta menjaga integritas, profesionalisme, dan disiplin. Bupati juga memberikan pesan tegas kepada pejabat pimpinan tinggi Pratama. Mereka diminta tidak hanya menjalankan program secara rutin, tetapi harus mampu membaca persoalan, menghadirkan inovasi, dan memastikan jajarannya bekerja dalam satu arah. Pesan ini menjadi penting karena kinerja birokrasi pada akhirnya akan diukur dari dampaknya terhadap masyarakat. Bukan hanya dari banyaknya program, tetapi dari sejauh mana pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah, dan responsif. Khusus para camat, Bupati menekankan peran strategis mereka sebagai koordinator pemerintahan di wilayah, sedangkan para kepala puskesmas diminta memperkuat kemampuan manajerial, termasuk melalui pelatihan manajemen puskesmas. Bupati juga menyorot budaya kerja jalan lurus. Nilai ini ditekankan melalui 4 hal, yaitu integritas dan profesionalisme, peningkatan pelayanan publik, pemanfaatan inovasi dan teknologi, serta sinergi dengan masyarakat. Artinya, para pejabat baru tidak hanya dituntut menduduki posisi, tetapi juga harus mampu memberikan hasil kerja yang terukur. Pelantikan 78 pejabat di Tanggamus kini menjadi awal dari tantangan baru. Integritas, inovasi, dan kinerja akan menjadi ujian sebenarnya bagi para pejabat yang baru menerima amanah. Sebab masyarakat tidak hanya menunggu pergantian pejabat, tetapi menunggu perubahan dan pelayanan yang lebih baik. Dari Tanggamus, Hardi, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Lampung Utara terus mendalami kasus penembakan 3 anggota polisi saat penggerebekan DPO narkoba di Desa Muara Jaya. Tak hanya memburu jejak perkara, polisi kini fokus mengungkap asal-usul senjata api rakitan yang digunakan pelaku untuk menyerang petugas. Penyelidikan kasus penembakan 3 anggota polisi di Lampung Utara terus dikembangkan. Polisi kini menelusuri asal-usul 1 pucuk senjata api rakitan yang digunakan Popi Handika Purba saat melawan petugas dalam operasi penangkapan. Kasoreskrim Polres Lampung Utara, AKP Ipen Roland Kristopel menegaskan
Penyelidikan akan diarahkan untuk mengungkap sumber dan jalur perolehan senjata ilegal tersebut. Polisi memastikan pengusutan tidak berhenti pada pelaku utama, namun juga menyelusuri bagaimana senpi rakitan tersebut bisa berada di tangan pelaku. Sebelumnya, polisi mendapat informasi masyarakat terkait keberadaan Poppy Handika Purba, seorang daftar pencarian orang atau DPO kasus narkoba. Pelaku yang disebut juga diduga menguasai senjata api ilegal, kemudian menjadi target operasi TK Preskrim Polres Lampung Utara. Petugas bergerak ke Desa Muara Jaya untuk melakukan penangkapan. Namun saat petugas mendekati lokasi, pelaku diduga menyadari kehadiran polisi dan langsung melepaskan tembakan. Akibat aksi tersebut, 3 anggota polisi mengalami luka tembak. Petugas kemudian melakukan tindakan untuk menghentikan serangan dan berhasil mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan beserta sejumlah amunisi. Pasca insiden, ketiga anggota polisi yang menjadi korban langsung dievakuasi untuk mendapatkan perawatan. Kondisi ketiganya kini disebut mulai membaik. 1 anggota yang dirawat di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung, masih berada di ruang ICU pasca operasi. Menurut keterangan polisi, tindakan pembiusan dilakukan untuk membantu proses pemulihan pasca operasi. Sementara itu, situasi keamanan di lokasi kejadian disebut telah kembali kondusif. Proses pemakaman pelaku juga berlangsung aman dan lancar. Polisi kini masih melanjutkan penyelidikan, termasuk menelusuri asal senjata api rakitan dan jalur perolehannya. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mengungkap rangkaian kasus, sekaligus memastikan sumber senjata ilegal tersebut dapat ditelusuri. Polres Lampung Utara memastikan penyelidikan kasus penembakan 3 anggota polisi masih berlanjut. Selain mengungkap peristiwa penembakan, polisi juga memburu jejak asal-usul senjata api rakitan yang digunakan pelaku. Dari Lampung Utara, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, volume lalu lintas kendaraan di Jalan Tol Bakahuni Terbanggi Besar meningkat selama libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW 2026. Dalam 4 hari, tercatat lebih dari 133.000 kendaraan melintas, atau meningkat sekitar 13% dibandingkan kondisi normal. Arus kendaraan di ruas Tol Bakahuni Terbanggi Besar mengalami peningkatan selama periode libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW 2026. PT Bakahuni Terbanggi Besar Tol atau BTBT mencatat sebanyak 133.507 kendaraan melintas pada periode 22 hingga 25 Agustus 2026. Angka tersebut meningkat sekitar 13% dibandingkan volume lalu lintas pada hari normal. Volume tertinggi tercatat pada Sabtu 22 Agustus 2026. Pada hari tersebut, jumlah kendaraan yang melintas mencapai 35.154 unit, atau meningkat sekitar 1% dibandingkan kondisi normal. Peningkatan trafik ini menjadi perhatian pengelola jalan tol untuk memastikan perjalanan masyarakat tetap lancar dan aman selama periode libur panjang. Direktur PT Bakahuni Terbanggi Besar Tol, Charles Girot, mengimbau pengguna jalan agar tetap mengutamakan keselamatan selama berkendara. Pengendara diminta memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, mematuhi aturan lalu lintas, serta tidak mengabaikan batas kecepatan di jalan tol. Kecepatan maksimal yang diizinkan mencapai 100 km per jam. Pengelola juga mengingatkan pengendara untuk tidak memaksakan diri melanjutkan perjalanan saat mengalami kelelahan atau mengantuk. Pengguna jalan dihimbau segera beristirahat di rest area terdekat sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Meningkatnya volume kendaraan selama libur panjang menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat melintasi ruas tol Bakahuni hingga Terbanggi Besar. Kondisi ini sekaligus menuntut pengendara untuk lebih disiplin, terutama dalam menjaga jarak, kecepatan, dan kondisi fisik selama berkendara.
Selama periode libur panjang, pengelola tol terus memantau pergerakan kendaraan di sepanjang ruas Bakahuni Terbanggi besar. Dengan volume lalu lintas yang meningkat, pengendara diharapkan tetap waspada, mematuhi aturan dan mengutamakan keselamatan hingga tiba di tujuan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Dari darat, laut, hingga udara, inilah pasukan khusus yang siap melaksanakan misi paling berbahaya. Menjaga langit Nusantara dengan teknologi canggih dan strategi militer modern. Dalam perang modern sendiri, yang dibutuhkan bukan selalu kecepatan tinggi, melainkan ketepatan sasaran. Saksikan In Militer, Senin hingga Jumat pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Tugas pemerintah yang saya pimpin, dan itu adalah tekad kami. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Senin hingga Jumat pukul 5:30 sore, hanya di Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Intip lebih dekat aktivitas Presiden dari agenda kenegaraan, pertemuan strategis, hingga momen-momen penting di balik istana. Bahwa rakyat kita ingin melihat bukti. Sudah terlalu lama saya merasakan ya. Ikuti setiap langkah dan kebijakan yang menentukan arah bangsa dalam Jendela Istana akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 5:30 sore, hanya di Garuda TV. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Kita harus dorong ke E untuk bensin, etanol, E20. Itu adalah bagian salah satu strategi. Jangan lewatkan Ekonomi 8, Senin hingga Jumat pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Pemirsa, bakal calon rektor Universitas Lampung Budiono mulai menyiapkan strategi untuk menghadapi pemilihan rektor Unila periode 2027-2031. Salah satunya dengan memperkuat kolaborasi bersama ikatan alumni, stakeholder, dunia industri, serta pemerintah. Menurut Budiono, kemajuan Unila tidak bisa dibangun hanya dari dalam kampus. Budiono, sarjana hukum, magister hukum, resmi menyerahkan berkas pendaftaran sebagai bakal calon rektor Universitas Lampung kepada panitia pemilihan rektor pada Rabu 19 Agustus 2026. Dalam pencalonannya, Budiono membawa gagasan untuk memperkuat peran alumni dalam pengembangan Universitas Lampung. Menurutnya, alumni merupakan aset penting bagi kampus, tersebar di berbagai bidang dan profesi. Alumni dinilai dapat menjadi jembatan bagi Unila untuk memperluas jejaring dan kerjasama. Tak hanya alumni, Budiono juga ingin merangkul dunia industri, pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai stakeholder lainnya. Gagasan tersebut menunjukkan pendekatan Budiono yang menekankan kolaborasi sebagai salah satu kunci pengembangan kampus. Ia menilai Unila akan lebih kuat jika potensi di dalam kampus terhubung dengan jejaring di luar kampus.
Budiono sendiri bukan nama baru di lingkungan Universitas Lampung. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Unila, Ketua Bagian Hukum Tata Negara FH Unila, hingga Ketua Satuan Pengendali Internal Unila. Pengalaman tersebut menjadi modal baginya untuk memahami dinamika manajemen dan tata kelola di lingkungan kampus. Adapun persiapan saya adalah saya sudah menyiapkan syarat-syarat yang memang disyaratkan di dalam persyaratan menjadi rektor Unila. Tinggal saya mempersiapkan syarat kesehatan yang insya Allah itu akan dilakukan di Rumah Sakit Abdul Muluk dan Rumah Sakit Alamsyah Ratu Perwira Negara yang tadinya Rumah Sakit Jiwa. Di luar universitas, Budiono juga aktif dalam sejumlah organisasi dan memiliki pengalaman di berbagai lembaga. Di antaranya sebagai mandataris Ketua Pemuda ICMI Lampung, Koordinator Presidium Kahmi Lampung, serta pernah menjadi Komisaris Utama PT BPRS Tanggamus. Pengalaman di berbagai bidang ini menjadi bagian dari jejaring yang ingin dikonsolidasikan untuk mendukung gagasannya membangun Unila. Banyaknya kandidat akan memberikan ruang bagi Civitas Akademika untuk memilih gagasan terbaik bagi masa depan Universitas Lampung. Namun, ia menekankan kontestasi Pilrek seharusnya tidak memecah persatuan kampus. Persaingan memilih Rektor Unila periode 2027 hingga 2031 kini mulai bergulir. Budiono menawarkan kolaborasi dengan menempatkan alumni dan stakeholder sebagai bagian penting dalam pengembangan kampus. Selanjutnya, gagasan dan rekam jejak para bakal calon akan menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan arah Universitas Lampung ke depan. Dari Bandar Lampung, Alfi Sahrin, Garuda TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, berawal dari lahan kosong di belakang rumah, seorang warga di Lampung Timur berhasil mengembangkan usaha pembibitan hortikultura. Dirintis sejak pandemi COVID-19, usaha ini tak hanya menghasilkan berbagai jenis bibit tanaman, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi 26 warga sekitar. Inilah aktivitas pembibitan hortikultura di Desa Labuhan Ratu 7, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Sejak pagi, para pekerja mulai merawat bibit cabai, terong, tomat, hingga semangka. Bibit disiapkan mulai dari media tanam, perawatan, hingga siap dipasarkan kepada pembeli. Usaha ini dirintis Pujo bersama istrinya pada 2020 saat pandemi COVID-19 membatasi aktivitas masyarakat. Berawal dari lahan kosong di belakang rumah, Pujo mencoba memanfaatkan area terbatas untuk pembibitan. Awalnya usaha ini dilakukan secara sederhana, namun permintaan bibit yang terus meningkat membuat usaha berkembang dan kini pembelinya datang dari sejumlah desa di Lampung Timur. Pertumbuhan usaha ini juga membuka peluang ekonomi bagi warga sekitar. Total 26 orang kini terlibat dalam proses pembibitan. 14 pekerja fokus menangani pembibitan, sementara 12 lainnya menyiapkan media tanam, perawat tanaman, hingga menyiapkan bibit untuk dipasarkan. Salah satunya Sugiarti yang sudah 3 tahun bekerja di tempat ini. Setiap hari ia menyeleksi bibit, menyiram tanaman hingga melayani pembeli. Bagi Sugiarti, pekerjaan ini menjadi tambahan penghasilan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Kerjaannya ya nyeleksi, nyiram, kalau ada pembeli ya bisa layan, jualin apa semua. Udah berapa lama? Lebih kurang 3 tahun di sini. Ya alhamdulillah semua lama mas. Alhamdulillah ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang baru masuk 2 bulan ada juga. Penghasilan alhamdulillah untuk bisa membantu suami daripada kita duduk di rumah bosan mas. Bagi Pujo, kunci menjalankan usaha pembibitan bukanlah lahan yang luas. Lahan terbatas pun dapat dimanfaatkan, salah satunya dengan menggunakan kotak-kotak pembibitan. Dengan cara ini, berbagai jenis tanaman dapat dikembangkan dalam area yang tidak terlalu besar. Konsep tersebut juga membuat bibit yang dihasilkan mudah diakses masyarakat. Pembeli datang baik untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian maupun memanfaatkan perkarangan rumah.
Pemasaran ya daerah sekitar sini saja sebagian, dan sebagian daerah Bandar Agung sampai Sidoarjo. Ya kalau untuk daerah sini ini penanamannya nggak luas, paling orang terutama untuk cabai kecil itu paling sekitar 5 kotak, 6 kotak, tapi jumlahnya banyak. Yang saat ini bekerja kurang lebih ada sekitar 14. Dari lahan kosong di belakang rumah, Ujo berhasil mengubahnya menjadi usaha yang terus berkembang. Bukan hanya menghasilkan bibit hortikultura, usaha ini juga menjadi sumber penghasilan dan membuka peluang kerja bagi 26 warga di lingkungan sekitarnya. Sebuah contoh bahwa lahan terbatas tetap bisa menjadi sumber peluang, selama dikelola dengan tekun dan kreatif. Dari Lampung Timur, Jaka dan Purnama, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Provinsi Lampung masih ditemukan berada di atas harga eceran tertinggi. Menyikapi kondisi ini, Disperindak Provinsi Lampung memperkuat pengawasan harga, sekaligus menggelar penetrasi pasar bersama Bulog untuk menjaga harga pangan tetap terjangkau. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan ketentuan harga eceran tertinggi untuk sejumlah komoditas pangan strategis. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga keterjangkauan harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Namun pantauan di sejumlah pasar tradisional di Provinsi Lampung menunjukkan harga beberapa komoditas masih berada di atas harga eceran tertinggi, di antaranya beras, daging, dan telur yang harganya mengalami kenaikan. Kenaikan harga tersebut menjadi perhatian pemerintah karena dapat berdampak langsung terhadap pengeluaran masyarakat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung kini memperkuat pemantauan harga di sejumlah kabupaten dan kota. Tim diterjunkan untuk memantau harga sekaligus mengidentifikasi penyebab kenaikan, termasuk pergerakan harga dari distributor hingga ke pedagang. Selanjutnya, kami juga melakukan gerakan penetrasi pasar yang dilakukan dari bulan Mei sampai bulan Desember 2026. Dilakukan 8 kali selama 1 bulan dengan beberapa komoditas dari Bulog, yaitu minyak kita dengan dijual 15.500, SPHP seharga 58.000 per 5 kilo, tepung 9.000, gula 17.500. Selanjutnya kami berharap semoga gerakan kami penetrasi pasar ini dapat membantu masyarakat Lampung. Dari hasil pemantauan, salah satu keluhan yang disampaikan pedagang adalah tingginya harga modal dari distributor. Kondisi ini membuat pedagang harus menyesuaikan harga jual agar tetap mendapatkan margin dan menutup biaya operasional. Untuk menekan harga di pasar, Disperindak Provinsi Lampung juga bekerja sama dengan Bulog melakukan penetrasi pasar. Program ini dijadwalkan berlangsung hingga Desember 2026 dengan target 8 kali penetrasi pasar setiap bulan. Sejumlah komoditas disediakan dengan harga terjangkau. Minyak kita dijual Rp15.500 per liter, beras SPHP Rp58.000 per 5 kg, tepung terigu Rp9.000, dan gula pasir Rp17.500. Penetrasi pasar diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus menjadi penyeimbang harga di pasar tradisional. Disperindak juga terus memberikan imbauan kepada pedagang dan distributor agar mematuhi ketentuan harga yang berlaku. Pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan harga di tingkat konsumen tidak melonjak terlalu tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap sinergi antara pengawasan harga dan penetrasi pasar dapat menekan harga bahan pokok yang masih berada di atas harga eceran tertinggi. Upaya ini sekaligus diharapkan dapat menjaga ketersediaan komoditas, menstabilkan harga, dan mempertahankan daya beli masyarakat. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV, melaporkan. Jalur internet milik Iconet di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, diduga diambil dan dimanfaatkan tanpa perjanjian kerjasama. Pemetikan jalur internet disebut dilakukan pada perangkat jaringan dan diduga melibatkan teknisi yang bekerja di lingkungan Iconet.
Dugaan pengambilan jalur internet milik iKONET ini terjadi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Jalur internet disebut dipetik dari perangkat optical line terminal atau OLT untuk kemudian dimanfaatkan dalam layanan internet pihak lain. Jaringan tersebut diduga digunakan untuk menunjang layanan ISP PT WA Bung Global Network dan Internet Siger yang beroperasi di wilayah Tulang Bawang Barat. Persoalannya, pemanfaatan jalur tersebut disebut tidak dilengkapi perjanjian kerjasama dengan pihak iKONET. Dugaan ini muncul setelah pemetikan jalur disebut dilakukan oleh teknisi yang bekerja di lingkungan iKONET. Pecah banyak itu bang, untuk user iKON di sini. Islamic Center. Nggak tadi yang punya wayang tadi katanya? Iya, kalau itu ya warisan itu bang dari zaman dulu pegangannya Bang Dedi yang lama dulu ya itu. Bang Dedi itu dulunya di iKON. Iya. Teknisi sini. Teknisi sini, tadinya kan sini pegangannya Menggala. Jadi itu kerjasama dari pegawai yang dulu ya. Kemudian itu ada perjanjian kerjanya nggak? Yang enggak, aku nggak tahu. Kalau yang dulu nggak tahu. Jadi yang kabel optik yang dari iKON tuh selain daripada dipakai iKON sendiri, pakai ISP mana aja? Kalau tahu gue ya wayang itu yang. Wayang. Yang Siger? Yang Siger. Yang di sana Penarakan? Iya. Siger juga? Iya. Pemanfaatan jaringan telekomunikasi tanpa hak dapat memiliki konsekuensi hukum. Namun, ada atau tidaknya unsur pidana dalam peristiwa ini, termasuk pasal yang dapat diterapkan, masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Selain aspek hukum pidana, penyediaan layanan internet juga berkaitan dengan ketentuan perizinan dan penyelenggaraan telekomunikasi. Karena itu, verifikasi terhadap penyedia layanan internet dinilai penting untuk memastikan setiap penyelenggara memiliki legalitas serta menggunakan infrastruktur sesuai hak dan ketentuan yang berlaku. Terlebih, pemanfaatan jaringan tanpa kejelasan hak atau perjanjian dapat merugikan pemilik infrastruktur dan berpotensi menimbulkan permasalahan baru dalam pengelolaan jaringan telekomunikasi. Pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan dapat melakukan verifikasi dan penertiban, baik terhadap ISP resmi maupun penyedia internet yang diduga beroperasi tanpa kelengkapan perizinan. Langkah tersebut dibutuhkan untuk memastikan jaringan internet di wilayah Tulang Bawang Barat dapat beroperasi secara tertib, aman, dan sesuai ketentuan. Dari Tulang Bawang Barat, Triono dan Akif, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, bukan sekedar menawarkan kopi dan beragam minuman. Boa Cafe mengusung konsep sebagai ruang untuk membangun koneksi dan relasi. Menyasar anak muda, komunitas hingga pekerja, kafe ini diharapkan menjadi tempat untuk bertemu, beraktivitas sekaligus memperluas jaringan. Suasana ngopi kini tak selalu hanya soal menikmati minuman. Boa Cafe menghadirkan konsep yang menempatkan kafe sebagai ruang pertemuan dan koneksi bagi berbagai kalangan. Mulai dari anak muda, komunitas, teman-teman, hingga pekerja yang membutuhkan tempat untuk bekerja dan berinteraksi. Konsep tersebut juga terlihat dari pilihan menu yang ditawarkan. Salah satu menu andalan adalah Boa Signature, yaitu kopi gula aren, yang menjadi salah satu menu bestseller. Namun, daya tarik Boa Cafe tak hanya berada pada menu. Konsep visual dengan dominasi warna merah menjadi bagian dari identitas kafe. Warna tersebut merepresentasikan semangat dan keberanian anak muda dalam membangun koneksi serta relasi. Boa Cafe menargetkan berbagai kalangan, mulai dari pelajar, komunitas, hingga pekerja yang menjalankan aktivitas work from anywhere atau WFH. Jadi kita mau mengganti ke anak muda, kita harus berani ya. Merah itu kan merahnya berani banget, jadi kayak kita punya koneksi yang berani banget. Kehadiran kafe dengan konsep ini diharapkan tidak hanya menjadi tempat untuk bersantai. Pengunjung juga dapat memanfaatkannya untuk bekerja, bertemu dengan teman, berdiskusi, hingga membangun jaringan baru. Konsep kafe sebagai ruang koneksi menjadi salah satu upaya Boa Cafe untuk mengikuti perubahan gaya hidup anak muda
yang kini menjadikan kafe sebagai tempat beraktivitas, bukan sekedar tempat menikmati kopi. Dengan menggabungkan konsep kuliner, ruang kreatif, dan interaksi sosial, Buah Cafe berupaya menjadi tempat bertemunya anak muda dan berbagai komunitas. Sehingga secangkir kopi tak hanya menjadi teman bersantai, tetapi juga bisa menjadi awal dari sebuah koneksi dan relasi baru. Dari Bandar Lampung, Rafika Utami, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Elvi Zarin beserta jajaran bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.